Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kita jumpa kembali di episode ke-138. Kali ini saya akan berbagi tentang pembahasan soal terapan pada persamaan diferensial linear orde pertama untuk bagian yang kedua. Bagian pertama kemarin adalah soal-soal bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial linear orde pertama. Kali ini kita akan menggunakan soal terapan yang berkaitan dengan persamaan diferensial linear orde pertama. Baik, simak videonya sampai selesai. Baik, untuk video kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana menyelesaikan soal terapan yang berhubungan dengan persamaan diferensial orde pertama. Kemarin pada episode sebelumnya kita sudah membahas soal-soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini adalah soal bagaimana menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan diferensial linear orde pertama. Nah, kita akan lanjutkan untuk video kali ini. Kita akan membahas soal terapan ya, yaitu nomor 15 sampai dengan nomor. Sekarang kita mulai soal nomor 15 ya. Nomor 15 ini soalnya itu mirip ketika saya membahas materi tentang persamaan diferensial linear orde pertama ya. Jadi sekarang kita memiliki tangki ya. Tangki itu berisi 20 galon larutan. Dengan dalam larutan itu ada 10 pon bahan kimia A dalam larutan itu ya. Nah, pada suatu saat tertentu kita mulai menuangkan suatu larutan yang mengandung bahan kimia yang sama dengan konsentrasi 2 pon per galon. Baik, di sini kita sudah memiliki 20 galon larutan. Jadi di sini ada 20 galon larutan ya. Kemudian di dalam larutan itu terdapat 10 pon bahan kimia A ya, bahan kimia A. Jadi dalam 20 galon ini ada 10 bahan larutan, 10 pon bahan larutan. Kemudian kita menuangkan larutan yang sama dengan konsentrasi 2 pon per galon. Di sini ada konsentrasi 2 pon per galon dengan laju itu 3 galon per menit. Kemudian secara bersamaan mengalir air keluar dengan laju sama, yaitu 3 galon per menit. Sekarang pertanyaannya adalah, yang akan kita cari adalah berapa banyaknya bahan kimia dalam tangki setelah 20 menit. Jadi setelah 20 menit kita akan mencari ada berapa. Nah, untuk mencari banyaknya bahan kimia dalam tangki setelah 20 menit, kita akan melihat bahwa kita buat pemisalan. Jadi kita buat penyelesaian. Jadi misalkan Y adalah banyaknya larutan bahan kimia pada setiap saat ya, pada setiap saat atau pada waktu tertentu. Kita misalkan T. Nah, dengan demikian untuk mengetahui banyaknya bahan kimia dalam tangki setelah beberapa saat, maka kita harus melihat perubahan. Jadi ada perubahan. Nah, perubahannya adalah kita tuliskan dy per dt itu sama dengan laju masuk larutan dikurangi dengan laju keluar. Nah, untuk menentukan laju masuk ya,
Untuk menentukan laju masuk, kita tuliskan jadi laju masuk itu sama dengan, kita perhatikan bahwa kita mulai mengandung bahan kimia dengan konsentrasi 2 pound per galon. Konsentrasinya adalah 2 pound per galon ya. Itu dikalikan dengan kecepatan atau laju ketika dituangkan. Dengan lajunya itu adalah kita menuangkan pada laju 3 galon per menit. Nah, ini kita tuliskan 3, kecepatannya 3 galon per menit ya. Jadi diperoleh 6 pound per menit. Kita peroleh, jadi laju masuknya itu adalah 6 pound per menit. Nah, kita sudah dapatkan laju masuk. Sekarang kita akan mencari. Perlu diketahui bahwa larutan kimia pada tangki itu tidak tetap atau berubah. Dengan demikian, pada saat T terdapat YT larutan kimia A pound ya, larutan. Jadi ada YT larutan kimia A pada tangki. Jadi berubah setiap saat. Perlu diketahui bahwa larutan kimia dalam tangki tidak tetap atau berubah-ubah. Dengan demikian, pada saat T, jadi pada saat T ada YT pound larutan kimia A. Jadi Y ini menyatakan banyaknya larutan bahan kimia setiap saat pada tangki. Nah, kemudian kita ketahui bahwa laju masuknya air dan laju masuknya larutan itu sama dengan laju larutan keluar, sehingga volume setiap saat itu tetap. Jadi volume setiap saat itu tetap dipertahankan, yaitu sebesar 20 galon larutan. Jadi kita bisa membuat konsentrasi larutan bahan kimia A dalam tangki setiap saat ya, setiap saat T, yaitu banyaknya larutan dalam tangki setiap saat dibagi dengan larutan dalam tangki. Nah, ini adalah konsentrasi larutan pada setiap saat. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan laju keluar larutan, yaitu ini konsentrasi ini. Jadi Y per 20 itu dikali dengan lajunya, yaitu ada sebesar 3 menit ya, 3 menit, atau diperoleh hasil. Ya, silahkan perhatikan bagian-bagian berikut ini. Selanjutnya ya, dengan demikian kita bisa mencari faktor integral untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dengan demikian faktor integralnya adalah E pangkat integral 3/20 dt ya. Nah, dengan demikian kita bisa selesaikan integral dari 3/20 dt. Jadi integral 3/20 dt itu hasilnya adalah 3/20 d. Dengan demikian kita bisa mengalihkan dengan faktor pengintegralannya menjadi E pangkat 3t/20. Dengan demikian ini kedua ruas kita kalikan menjadi E pangkat 3t/20 dikali dengan d dt itu sama dengan ditambah dengan E pangkat 3t/20 dikali Y sama dengan 6 kali E pangkat 3t/20. Kemudian kalau kita lanjutkan, maka diperoleh ini seperti yang sudah kita pelajari, menjadi perkalian dua fungsi. Turunan dari perkalian dua fungsi yaitu E pangkat 3t/20 itu kali dengan Y ya, dt itu sama dengan 6 E pangkat 3t/20. Nah, kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, E pangkat 3t
3T/20 kali Y itu sama dengan 6E pangkat 3T/20 dan dt ya. Nah, jika kedua ruas diintegralkan, maka hasilnya adalah E pangkat 3T/20 kali Y sama dengan integral 6E pangkat 3T/20 dt. Nah, sekarang tinggal menyelesaikan integral ini ya. Kita selesaikan. Sekarang untuk kita tuliskan Y kali E pangkat 3/20T itu sama dengan integral, jadi 6 kali integral E pangkat 3/20T dt. Nah, perlu diingat bahwa kita ketahui untuk integral E pangkat kx itu maka diperoleh hasil 1/k E pangkat kx tambah dengan c. Dengan demikian ini bisa kita tuliskan 6 kali, berarti ini 3/20 berarti menjadi 20/3 E pangkat 3/20T ditambah dengan c. Kalau di sini k berarti 1/k, kalau di sini 1/k berarti ini menjadi k, begitu ya. Yang demikian kita dapatkan hasil akhir Y E pangkat 3/20T itu sama dengan 40 E pangkat 3/20T ditambah dengan C. Nah, perlu diketahui bahwa larutan itu mula-mula 10 pound. Jadi larutan kimia A itu pada saat T sama dengan 0 atau mula-mula sebelum diisi adalah 10 pound. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa ketika larutan itu pada saat 0, maka larutan kimianya adalah 10 pound. Dengan demikian C-nya bisa kita cari dengan cara seperti ini ya. Kita ganti saja, berarti ini kalau kita tuliskan menjadi Y sama dengan 40 E pangkat 3/20T itu ditambah dengan C per E pangkat 3/20T. Dengan demikian ini bisa saja kita langsung substitusi T nya sama dengan 0, maka diperoleh 40. Ini kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 tambah C per 1 ya. Dengan demikian kita dapatkan sama dengan ini Y nya kita ganti dengan 10, ganti dengan 10. Dengan demikian diperoleh hasil 40 ditambah C sama dengan 10 ya, berarti C sama dengan minus 30. Dengan demikian kita bisa dapatkan persamaannya menjadi Y sama dengan 40 kali E pangkat 3/20T ditambah dikurang ya, kurangi atau tambah dengan min 30 per E pangkat 3/20T atau 40, ini tambah ya, ini tambah 40 E pangkat 3/20T tambah 30 per E pangkat 3/20T. Ini kalau kita sederhanakan maka hasilnya adalah sebagai berikut ya. Hasilnya sebagai berikut, sama dengan ini tinggal 40 tambah 30 dikali E pangkat 3/20, ini minus ya T. Sekarang ditanyakan jadi untuk T sama dengan 20 menit, maka larutan A adalah jadi Y sama dengan 40. Ini karena ini mohon maaf ini kurang ya, kurang, maka hasilnya 40 dikurangi 30 E pangkat 2/10 ya, berarti ganti T nya 20 jadi 60 jadi 3 ya, jadi minus 3. Ini jadi minus 3 ya. Ya, maka hasilnya adalah berpangkat negatif ya. Jadi kalau kita tuliskan 1 per X, maka ini akan menjadi X pangkat min 1 ya. Ini jadikan minus. Dengan demikian kita ketahui bahwa nilai E itu sendiri adalah 2,71
81, dan seterusnya ya. Dengan demikian kita dapatkan Y sama dengan 40 kurangi 30 per ya per 2,71828 ya, seterusnya. Maka hasilnya diperoleh 40 di pangkat 3 nih. Kemudian kita dapatkan hasil 30 dibagi jawaban soal nomor 5. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Mula-mula tangki berisi 200 galon air asin. Jadi ada 200 galon air asin dengan 50 pon garam dalam larutan. Jadi ada 50 pon garam. Kemudian air asin yang mengandung 2 pon garam per galon. Nah, ini konsentrasinya 20 pon. Jadi masuki, jadi kita tuangkan 2 pon. Jadi masukkan 2 pon garam ya. 2 pon garam per galon dengan laju 4 galon per menit. Nah, kemudian jika campuran dalam tangki dipertahankan dengan mengadakan terus-menerus, carilah banyaknya garam dalam tangki pada akhir 40 menit ya. Jadi ini juga keluarnya sama ya, keluar dengan laju 4 galon per menit ya. Nah, dengan cara yang kita sudah bahas sebelumnya, maka kita dapatkan, jadi kita misalkan dulu Y adalah banyaknya garam dalam tangki setiap saat ya. Oke, setiap saat. Nah, untuk mengetahui perubahan yang ada dalam tangki, kita sudah ketahui bahwa perubahannya adalah kita bisa tuliskan, kita modelkan sebagai ini ya. Jadi laju masuknya larutan garam itu dikurangi dengan laju keluar larutan. Nah, untuk mencari laju masuknya, kita sudah ketahui bahwa laju masuk itu sama dengan ini mengandung air yang mengandung 2 pon, berarti ini 2 dikali dengan lajunya 4 ya. 4 berarti diperoleh 8 galon per menit. Pon ya, maksudnya pon. Di sini pon per menit. Nah, untuk menentukan laju keluarnya, kita sudah ketahui bahwa untuk laju keluarnya itu kita bisa membuatkan konsentrasi. Jadi langsung saja laju keluar sama dengan konsentrasinya, karena kecepatan masuk dengan laju keluar itu sama, berarti volumenya tetap dipertahankan menjadi 200 galon air asin. Dengan demikian kita bisa membuat banyaknya larutan garam setiap saat itu ya, dibagi dengan 200 itu dikali dengan lajunya yaitu 4. Dengan demikian kita bisa dapatkan, berarti kita bisa sederhanakan menjadi Y per 50. Dengan demikian kita bisa tuliskan model matematikanya ya. Jadi model matematikanya itu DY dt sama dengan 8 dikurangi Y per 50. Kita tulis dalam bentuk standar, jadi DY dt ditambah Y per 50 itu sama dengan 8. Dengan faktor integralnya E pangkat integral 1 per 50 dt atau E pangkat T per 50. Jadi faktor integralnya itu adalah E pangkat T per 50. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan faktor integral, maka diperoleh hasil E pangkat T per 50 dikali dengan DY dt tambah dengan E pangkat T per 50 kali Y per 50 itu sama dengan 8 kali E pangkat T per 50. Selanjutnya kita bisa membuat diferensial atau turunan dua fungsi E pangkat T per 50 itu dikali dengan Y dt tambah dengan 8 kali E pangkat T per 50. Dengan demikian, kalau misalnya kedua ruas kita integralkan, maka hasilnya adalah integral ini boleh keluarkan 8
E pangkat T per 50 dt. Nah, sekarang kalau ini kita integralkan, maka hasilnya adalah ini 8 ya. Ini kalau diintegralkan berarti kali 50 ya, T pangkat T per 50 tambah dengan C, atau 400 E pangkat T per 50 tambah C. Ingat bahwa integral E pangkat KX itu sama dengan 1 per K E pangkat X tambah C, Dx ini ya. Jadi kalau di sini T per 50 berarti 50 per 1 dibalik. Dengan demikian ketika kita ingin cari, jadi dengan demikian kita bisa menuliskan Y sama dengan 400 E pangkat T per 50 ditambah C per E pangkat T per 50. Dengan demikian kalau kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 400 ditambah dengan C kali E pangkat T per 50 minus ya. Nah sekarang jadi pada saat T sama dengan 0, jadi pada saat T sama dengan 0, maka Y nya sama dengan 50. Jadi bisa kita tuliskan Y sama dengan 400 tambah C kali E pangkat min T per 50. Dengan mensubstitusi kedua nilai ini, maka diperoleh 400 tambah C, ini kalau pangkat 0 berarti 1 itu sama dengan 50. Jadi C nya sama dengan min 350. Jadi persamanya kita kembalikan, tim 400 dikurangi 350 E pangkat min T per 50. Nah sekarang yang ditanyakan adalah banyaknya lah menit. Kalau demikian kita ganti saja T nya, nilai T nya untuk T sama dengan 40 diperoleh Y sama dengan 400 kurangi 350 E pangkat min 40 per 50, atau bisa kita tuliskan 400 per 350 per E pangkat 0,8. Nah dengan menggunakan alat hitung ya, Y sama dengan 400 dikurangi 350 per E pangkat 0,8. Kita peroleh hasilnya adalah, maka diperoleh 400 dikurangi 350 per 2,7182 pangkat 0,8. Itu hasilnya adalah 400 ya kurangi 350 per 2,2255 ya, sama dengan ini. Untuk menghitungnya silahkan menggunakan kalkulator atau bisa juga menggunakan Excel ya. Maka ini dikurangi dengan ini, maka hasil akhirnya adalah 242,72. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 17 ya. Soal nomor 17, tangki mula-mula berisi 120 galon air murni, 120 galon air. Kemudian air asin dengan 1 pon garam per galon mengalir ke dalam tangki. Berarti ada garam dimasukkan 1 pon ya, 1 pon dengan laju kita masukkan dengan lajunya itu 4 galon per menit, 4 galon per menit. Kemudian perhatikan bahwa ketika larutan itu keluar, maka lajunya adalah 6 galon per menit. Dengan demikian di sini waktu laju masuk dengan laju keluar itu berbeda. Jadi laju keluarnya lebih besar dari laju masuknya. Mungkin ini akan jadi bahan pertimbangan untuk menentukan konsentrasi garam pada larutan. Nah seperti biasa kita akan menentukan bahwa kita misalkan Y itu adalah banyak garam dalam tangki setiap saat ya, setiap saat T. Nah kita buat perubahan yang terjadi ya. Untuk membuat perubahan atau banyaknya garam dalam tangki setelah T meniti, kita buat perubahan.
perubahannya adalah dy dt, yaitu laju masuk dikurangi dengan laju keluarnya. Kalau laju masuk kita sudah bisa tentukan, ini ada satu pound itu dikali dengan lajunya 4 ya, 4 berarti diperoleh 4 ya. Jadi di sini 4 galon per menit dikalikan dengan 1 pound ya, berarti diperoleh 4 pound galon per menit ya. Atau kalau ini satuannya pound per galon, kalau ini adalah galon per menit, maka di sini menjadi pound per menit ya. Jadi itu laju masuknya. Nah, sedangkan untuk laju keluar ya, laju keluar itu kita perlu pertimbangkan bahwa ketika larutan dimasukkan ke dalam tangki itu berbeda, keluarnya lebih cepat dibanding dengan masuk. Dengan demikian kita membuat konsentrasinya ya pada saat T itu adalah perbandingan antara, jadi kita ketahui bahwa mula-mula air itu adalah 120 itu ditambah dengan waktu masuk dikurangi waktu keluar, ini T ya. Ini adalah kecepatan larutan ketika dimasuk dan ini adalah kecepatan larutan ketika keluar dari tangki. Maka konsentrasi garam pada setiap saat hasilnya adalah seperti ini, maka kita sederhanakan menjadi Y per 120 dikurangi 2T ya. Nah, ini hasilnya. Ini karena laju masuk dengan laju keluar itu berbeda. Laju masuk lebih kecil daripada laju keluar, sehingga dihasilkan persamaan konsentrasi seperti ini ya. Kita mendapatkan persamaan konsentrasi. Dan laju keluarnya itu kita bisa tentukan. Laju keluarnya itu adalah Y per 120 dikurangi 2T dikali dengan 6. Atau kita sederhanakan menjadi ini masing-masing dibagi 2, maka diperoleh 3T per 60 dikurangi T. Dengan demikian kita bisa membuat model matematikanya. dy dt itu sama dengan, kita lihat laju masuk 4 dikurangi keluarnya jadi 3T per 60 dikurangi dengan T. Kita buat ke dalam bentuk standar. dy dt itu ditambah ya, tambah 3T per 60 dikurangi T sama dengan 4. Ini kalau dilanjutkan, ini mohon maaf, jadi ini Y ya, 3Y. Dengan demikian inilah bentuk paling sederhananya. Dengan demikian kita bisa menuliskan dy dt itu sama dengan masuknya itu 4 dikurangi 3Y per 60 dikurangi dengan T. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk standarnya, dy dt ditambah 3Y per 60 dikurangi dengan T sama dengan 4 ya. Ini dengan demikian kita bisa membuat faktor integralnya E pangkat 3, integral 3 per 60 kurangi dengan T ini dt. Nah, ini diselesaikan integralnya dulu, maka hasilnya adalah integral 3 per 60 kurangi dengan T dt. Bisa dengan menggunakan substitusi, misalkan U sama dengan 60 kurangi T, maka DU nya sama dengan min dt, atau dt sama dengan min du. Ini kemudian selanjutnya kita selesaikan, maka masukkan integral 3 integral 1 per U, sedangkan dt nya adalah min du, atau min 3 integral 1 per U du, atau min 3 ln, ganti U nya dengan 60 kurangi T ya, jadi min 3 ln 60 dikurangi dengan T. Nah, kita tuliskan. Dengan demikian kita bisa menuliskan jadi E pangkat, ini masukkan ke sini, kita gantikan ini min 3 ln 60 kurangi dengan T, atau sama dengan menggunakan sifat E itu berarti diperoleh 60 dikurangi T pangkat negatif 3. Itulah faktor integralnya. Dengan demikian kita bisa menentukan
Jadi kedua ruas kita kalikan dengan faktor integralnya, berarti 60 dikurangi T pangkat min 3 dy dt tambah dengan ini saya kalikan juga 60 dikurangi T pangkat min 3 dikali dengan 3Y per, kita lihat dulu 60 kurangi T ya, 60 kurangi T sama dengan 4 dikali 60 dikurangi T pangkat min 3 ya. Selanjutnya kita buat 60 kurangi T pangkat min 3 dikali dengan Y, itu adalah sama dengan 4 kali 60 kurangi T pangkat min 3. Kalau kedua ruas kita integralkan, maka hasilnya adalah 60 kurangi T pangkat min 3Y sama dengan integral 4 kali 60 kurangi T pangkat min 3 dt. Nah, ini bisa kita selesaikan integralnya ya. 4 ini kalau kita misalkan U ya, boleh kita misalkan U, berarti kali ya kan, dikalikan dengan 1 per min 2 ya, dikalikan dengan ini, kalau diturunkan kan hasilnya min kan, min berarti U pangkat atau 60 dikurangi T pangkat min 2 kali min ya, kali min, karena ketika diturunkan ini 60 dikurangi T diturunkan, maka hasilnya adalah min 1, jadi kita kalikan min, maka hasil akhirnya adalah menjadi 2 60 dikurangi T pangkat min 2. Nanti kalau kurang yakin silahkan dicoba sendiri integralnya ini dengan memisalkan ini ya, dengan metode pensubstitusi, yang menggunakan metode substitusi. 60 dikurangi T pangkat 3 kali dengan Y, atau kita dapatkan Y sama dengan 2 kali 60 kurangi T pangkat min 2 itu dibagi tambah C ya, tambah C sini, tambah dengan C per 60 kurangi T pangkat 3 ya, pangkat 3. Oke, kita perbaiki, ini seharusnya negatif ya, ini negatif, kemudian ini negatif. Dengan demikian kita dapatkan hasil akhir 2 kali 60 dikurangi T pangkat 1, karena ini min 3, jadi 2 ditambah dengan 3 ya, itu hasilnya adalah 1 ditambah dengan 60 kurangi T pangkat 3 kali C. Sekarang kita ketahui bahwa kita kembali ke soal. Di sini mula-mula ketika larutan dalam tong 120 galon air ini tidak mengandung garam, jadi mula-mula Y nya sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan pada saat Y sama pada saat T sama dengan 0, garamnya nilainya juga tidak ada. Dengan demikian bisa kita substitusi masuk dengan nilai, jadi bisa kita tuliskan 2 kali 60 ditambah 60 pangkat 3 C sama dengan 0 ya. Dengan demikian bisa kita tuliskan ini, jadi kita keluarkan masing-masing bagi 60, maka hasilnya adalah 2 ditambah 60 pangkat 2 kali C sama dengan 0. Dengan bisa juga kita katakan bahwa 60 pangkat 2C itu sama dengan 2 ya, sama dengan negatif 2. Jadi C nya sama dengan min 2 per 3600 atau sama dengan min 1/1800. Dengan demikian kita bisa menentukan banyaknya garam dalam tangki setelah T menit, yaitu banyaknya garam setelah T menit dihasilkan, hasilnya adalah sebagai berikut. Berarti Y sama dengan, kita bisa tuliskan Y sama dengan 2 kali 60 dikurangi T ya, dikurangi 1/1800 dikali dengan 60 kurangi T pangkat 3 ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dukung channel kami dengan cara menekan
subscribe, like, and share. Dan terima kasih sudah singgah di channel Guru Matematika sebagai bentuk dukungan dari channel kami. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.